Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam walladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Pak Ustadz Mulyadi dan seluruh santri Pondok Tahfidz Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmatan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan doa serta pembacaan rutin yaitu surah Yasin, Waqiah dan Al-Kahfi. Mudah-mudahan semuanya yang kita lakukan khususnya pagi hari ini menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan taklim tafsir surah Ar-Rahman. Mudah-mudahan Quran yang kita baca, kita pelajari, kita pahami menjadi amal soleh kita sekaligus menjadi saksi dan syafaat kelak di akhirat. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat untuk menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan surah Ar-Rahman ayat ke-15 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Wa khalaqalan dadiakan sapa Gusti Allah al-janna ing jin ayil abal jin yakni bapane jin wa huwa abul jin iku iblis mimmarijin saking gurube min narin saking geni wa utawi marij iku lahbuha bleduge geni al khalisu kang meles minad dukhani saking asap. Jadi Allah menciptakan dua makhluk, maka yang dikhitab di dalam surah Ar-Rahman itu yang manusia dan jin, karena dia yang kena hukum, kena taklif, kena hukum. Kalau malaikat enggak, ya. Nah, jadi makanya yang ditegur fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, yang ditanyakan ditegur oleh Allah manusia dan jin. Inilah dua ayat 14 dan 15 ini menjelaskan tentang wabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Kumaknya itu khitabnya tasniyah kepada manusia dan jin yang isinya jumlahnya sangat banyak ya. Jadi manusia banyak, jin ya banyak, dua-duanya kena hukum wajib, kena hukum haram, kena hukum sunnah ya, kena hukum makruh dan mubah. Manusia dan jin, mereka yang menikmati banyak dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus manusia. Nah, sebelum Allah ciptakan manusia itu sudah ada yang namanya makhluk disebut abal jin atau abul jin, bapaknya jin, nenek moyangnya jin, yaitu iblis. Jadi iblis itu hidup lebih dulu jauh daripada manusia, termasuk Nabi Adam. Bahkan dikisahkan hampir di surga itu dia sudah hidup 40.000 tahun iblis. Ya. Bahkan menjadi khazin, menjadi penjaga, menjadi pimpinan daripada para makhluk di surga, malaikat itu jin. Sebelumnya namanya bukan iblis tadinya. Ya, tadi khazin itu sebutan.
Iblis itu setelah dia membangkang, dia membantah, dia ingkar, dia kufur kepada Allah saat Allah menyatakan perintah kepada iblis dan malah malaikat, wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis apa wastakbaru wa kana minal kafirin. Di situ ya, di saat seluruh malaikat termasuk iblis suruh menghormati Nabi Adam, bukan sujud seperti kita sholat, tapi menghormati, memuliakan Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yang kemudian kelak menjadi nabi dan rasul sekaligus menjadi khalifah. Tapi jin ini membangkang. Ya. Nah, maka dari itulah kemudian iblis yang menjadi asal muasalnya dari semua Abul Jan, bapak nenek moyangnya iblis jin itu, dia bangkang menjadi ingkar dan kufur, dan sehingga dikeluarkan fakhruj minha fa innaka rajim. Iblis, karena kamu enggak tunduk, enggak hormat, enggak patuh sama saya dan enggak hormat sama Adam, keluarin. Nah, ini dalilnya sama. Kalau di lembaga pesantren, di lembaga mana, kalau udah enggak tunduk, enggak patuh, dikeluarin. Jadi Allah pun kesal, dari surga aja dikeluarin karena nggak patuh. Ngapain, kata Allah, kamu nggak patuh tapi ada di surga. Fakhruj minha fa innaka rajim, keluar kamu, engkau terkutuk selamanya. Nah itu, jadi Allah pun demikian, nggak suka sama makhluknya yang nggak patuh. Di surga aja diusir, maka nanti juga di akhirat nggak boleh lagi masuk surga. Enggak, di neraka. Itu yang nggak patuh. Itu konsekuensi. Manusia juga gitu, yang melanggar hukum di penjara, ya kan? Jadilah hidup kita sebagai makhluk yang patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, patuh kepada hukum, agar kita selamat, ya, tidak diusir. Nah itu. Nah, jin ini Allah ciptakan itu dari api, ya. Khalaqal janna min marijim min nar. Kata jannah itu sesuatu yang tersembunyi. Maka jin itu makhluk yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Maka orang dari kata jannah itu ya, lahir kata apa? Majnun, ya kan? Majnun itu orang gila, orang yang tersembunyi, akalnya nggak bisa muncul. Maka disebut gila. Terus muncul lagi jannatun, surga. Surga itu sebuah tempat yang saat ini tersembunyi, nggak terlihat. Maka jin juga termasuk makhluk yang tidak terlihat secara umum. Walaupun sebagian hamba Allah seperti Nabi Sulaiman, seperti Rasulullah dan orang-orang soleh yang diberikan kesempatan oleh Allah kasyaf untuk bisa melihat jin, ya bisa saja. Tapi pada umumnya adalah kita tidak bisa melihat. Soalnya kalau kita lagi naik motor melihat ada jin, kabur kita. Jangan-jangan mestinya ngerem ngegas, mestinya ngegas ngerem, akhirnya jungkel karena takut. Wajahnya nggak kayak kita, ya, wajahnya nggak seperti kayak kita. Nah itu adalah apa? Jin. Nah terbuat dari api, peleduknya api. Nah kalau iblis asli itu dibuat dari api. Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku sendiri di Al-Quran, engkau ciptakan aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, ya. Nah, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah peleduknya, tahu peleduknya? Ujungnya api itu peleduknya. Nah itu untuk membuat jin, makhluk jin. Asal muasalnya Abul Jan, bapaknya jin tadi disebut iblis, itu terbuat dari api. Nah peleduknya, ujungnya, peleduk, tahu kan peleduknya ya? Kayak asapnya gitu. Nah itu adalah dibuat untuk apa? Asal usul jin. Nah yang terbuat dari manusia, dari tanah adalah Nabi Adam. Nah itu Allah ciptakan itu makhluk yang namanya jin. Ya. Jin itu sama kayak orang, kayak manusia. Ada yang kafir, ada yang
mukmin. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang taat, ada yang maksiat, sama kayak manusia. Itu jin. Nah, termasuk makhluk yang dulunya sebelum Adam diturunkan di muka bumi, Allah sudah ciptakan jin di muka bumi. Tapi ternyata jin itu konflik, tawuran juga sama kayak orang. Berantem antar kelompok, antar suku. Misalkan geng Sukatani sama geng Sukabudi, geng jin sana misalkan ini. Jin daerah Gabus sama jin daerah mana perang, itu jin itu konflik. Ya, nah itu yang kemudian di Al-Quran disebutkan, qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam. Makanya malaikat mempertanyakan, disangkanya oleh malaikat Allah itu akan membuat seperti makhluk yang sering terjadi konflik, terjadi bunuh membunuh yang disebut tadi makhluk jin. Nah Allah ditanyakan oleh malaikat, qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Ya Allah, apa engkau mau menjadikan makhluk di muka bumi ini sebagai khalifahmu, kemudian akan menjadi yasfiku dima'a, ya, yufsidu wa yasfiku. Yufsidu merusak, isfak yasfiku konflik, saling membunuh, mengocorkan darah, itu saling membunuh. Apa engkau mau ciptakan makhluk seperti itu? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu dari apa yang kalian tidak ketahui. Nah itulah akhirnya malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah akhirnya malaikat setelah ditegur oleh Allah, kamu nggak ngerti apa-apa, saya yang paling ngerti, saya yang paling tahu, kamu nggak ngerti dan tidak tahu apa. Nah disitulah tawaduknya malaikat, ya, tunduk dan patuhnya malaikat sama Allah. Setelah dikasih tahu walaupun tidak rinci, malaikat qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Akhirnya setelah ditegur begitu, qalu berkata para malaikat, subhanaka maha suci engkau, ya, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya pengetahuan apa-apa ya Allah, tidak mengerti apa-apa ya Allah, kecuali yang telah engkau berikan pengetahuan itu kepadaku. Jadi itu malaikat. Begitu nanya dijawab udah selesai. Beda sama karakternya iblis. Beda dengan karakternya iblis, sifatnya iblis. Suruh sujud membangkang. Kenapa kamu nggak sujud hormat sama Adam? Qala ana khairum minhu khalaqtani wa khalaqtahu min tin. Saya nggak sujud sama Adam, ngapain sujud sama Adam? Hormat sama Adam. Wong saya lebih baik daripada Adam. Nah ini karakter iblis, nggak tunduk. Kalau dinasehatin tuh membantah, ngeyel, susah. Nah itu sifat karakter bawaan iblis. Malah menjawab, saya lebih baik dari dia, ngapain saya hormat? Udah kata Allah, kamu hormat aja, nggak mau juga. Nah akhirnya Allah kesal, fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau malaikat nggak diusir, karena setelah diberitahu oleh Allah, kamu nggak ngerti apa-apa, udah hormat aja. Kamu nggak paham apa-apa, saya yang lebih paham. Malaikat nurut, maka dibiarkan terus di surga. Nah ini menjadi satu ibrah, nasihat bagi kita. Kalau kita jadi manusia tunduk patuh sama Allah, maka walaupun pernah mengalami atau melakukan kesalahan akan dimaklumi, dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau kita jadi manusia sebagai makhluk yang membangkang, ngeyel, susah dibilangin, ya, karakternya selalu ingkar, selalu nggak mau nurut, udah Allah murka.
Itu konsekuensi. Allah akhirnya marah. Fakhrud bina fa innaka rajim. Tapi iblis masih ngeyel juga. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan, walaupun saya dikeluarkan, tolong saya diberikan panjang umur. Jadi dia minta panjang umur. Doa sama Allah, mohon sama Allah, langsung oleh Allah kabulkan, oleh ijabah. Fa innaka minal munzirin. Oke, kata Allah, kamu akan ditangguhkan umurmu sampai hari ila yaumil yub'atsun, sampai kiamat. Makanya doa yang dikabul dalam hal panjang umur cuman iblis. Hampir semua manusia pengen panjang umur. Ya, udah 100 tahun ulang tahun doanya apa? Ada nggak orang syukuran ulang tahun doanya pendek umurnya, ada nggak? Diundang nih kita acara syukuran ulang tahun, ada yang nggak doain gitu? Semoga pendek umurnya. Wah, udah kita diusir, benar ya? Biarpun udah 100 tahun, udah rambutnya putih semua, udah ompong semua, doanya apa? Panjang umurnya. Hampir semua orang panjang mintanya, tapi nggak dijabah, dibatasi oleh Allah. Kalau amar ummati baina sittin wa sab'in. Kalau umur umatku kata Rasulullah antara 60-70, walaupun ada yang lebih dari 70. Walaupun tiap hari minta doa panjang umur, tetap ada udah ditentukan. Tapi iblis minta sebelum diusir, mohon kepada Allah. Minta ditangguhkan. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan, tolong panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Makanya iblis sampai sekarang belum ada yang mati. Iblis umurnya panjang beserta keturunannya. Iblis tuh panjang umur. Nggak ada kuburan TPU Taman Pemakaman iblis, nggak ada ya kan? Pernah lihat ya kuburan iblis? Belum ada. Nanti matinya. Setelah akhir semua manusia, apa tujuannya? Iblis minta dipanjangkan umurnya, apa tujuannya? Aku akan hancurkan semua hamba. Jadi iblis sudah komitmen depan Allah, udah ikrar depan Allah panjang umur untuk menghancurkan manusia, bayangin. Nah, kita harus tahu dengan ayat itu bahwa kita musuh nyata kita yang paling berat, yang tidak ada henti-hentinya ingin menghancurkan kita, menghancurkan iman kita, menghancurkan Islam kita, menghancurkan ibadah kita, menghancurkan semua kebaikan kita, itu iblis. Males, ya, sombong, angku, termasuk susah dibilangin, itu karakter kegoda sama iblis. Karena iblis memang karakternya membangkang, menciptakan, menggoda manusia supaya pada membangkang sama kebaikan. Itu iblis. Makanya ada sebagian manusia yang mengikuti iblis dan ada manusia yang bisa menjadi musuh iblis. Yang menjadi musuh iblis orang baik, orang soleh, maka itu selamat. Tapi orang yang tergoda, tertipu oleh iblis, oleh setan, maka itu akan celaka. Allah sudah nyatakan Allah ta'budu innahu lakum aduwwum mubin. Allah ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Allah sudah wanti-wanti jangan taat, jangan patuh sama setan, sama iblis, karena itu musuh nyata bagi kalian. Dan kalau kalian ikuti iblis, ya, kalaupun nggak kafir tapi jadi pemalas, jadi kikir, jadi sombong, jadi pembangkang, susah dibilangin, itu tergoda oleh iblis, maka Allah hancurkan. Ya, karena sama iblis. Nah, di situ kita harus ibrohnya. Ya, iblis juga diusir. Nanti kita juga diusir, nggak boleh masuk surga kalau kita ngikutin iblis, apalagi sampai kafir. Nah, Allah sudah wanti-wanti di Al-Quran banyak sekali ayat diulang, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Ya. Banyak itu. Jangan ngikuti langkah setan. Bikulli khatwatin. Jangan ngikuti, karena setan iblis itu akan menghancurkan kita.
Jadi sifat termasuk paling itu orang supaya kafir. Kalaupun nggak kafir ya udah iman tapi malas. Kalau nggak malas ya pembangkang. Jadi iman punya si iman tapi malas bangkang, sombong, angkuh, nggak mau diatur. Nah itu sifatnya sama Allah aja nggak nurut, apalagi sama siapa. Orang yang sudah ngikuti sama iblis itu nggak nurut sama siapa aja. Ya, sama orang apalagi sama Allah aja. Allah udah ngingetin di Al-Qur'an. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Jangan kamu pernah mengikuti langkah-langkah setan. Allah udah nasihatin. Nah, termasuk langkah-langkah yang jahat. Itu Abul Jan. Habis ceritakan tentang Abul Jannya, iblisnya. Nah, itu seperti itu. Ya. Jadi orang-orang yang tertipu daya dengan iblis maka akan hancur. Ya, dinasehatin dia orang kafir itu dinasehatin suruh iman susah. Orang iman yang sudah tertipu dengan iblis susah juga dibilangin suruh sholat, suruh ini, suruh itu, ya kan? Nah itu membangkang namanya karakternya. Sanganya hidup oleh dirinya, oleh sendiri kayak iblis tadi. Iblis saja masih ngakui dirinya hamba Allah Rabbnya. Buktinya dia minta umur panjang sama Allah. Iblis saja minta umur panjang sama Allah. Tapi dikabulin. Nah kita tuh digoda, dihadapkan hidup ini udah diinformasikan, udah diberitahu oleh Al-Quran ya, bahwa kita punya musuh yang paling nyata itu iblis. Sering Nabi katakan, jangan orang itu rajin belajar, karena kalau pinter nantinya jadi musuh beratnya iblis. Biar bodoh, maka dengan bodoh yaitu supaya pada malas belajar. Itu paling empuk oleh iblis digodanya. Ya, bener ya? Iblis tuh nggak mau kalau ada orang Islam rajin belajar, karena dia akan pinter. Kalau dia pinter jadi tahu. Kalau dia tahu dia bisa memilih mana yang baik, mana yang benar. Makanya saya Nabi katakan 1000 orang ahli ibadah nggak ditakuti sama iblis. Tapi satu orang alim yang ahli ibadah ditakuti oleh iblis, sangat keselnya luar biasa. Ya, itu iblis. Apa? Fasadun kabirun alimun apa? Mutanasik. Apa mutahattiku. Akbaru minhu min alfi abidin mutanasiku. Ya. Satu orang alim itu kerusakan besar kalau dia merusak dalam agama, dalam kehidupan. Tapi lebih rusak dari orang satu alim yang tidak mengamalkan ilmunya adalah 1000 orang bodoh yang beribadah. Bayangin, lebih rusak daripada orang alim, orang berilmu yang tidak ibadah. Itu adalah orang 1000 orang bodoh ahli ibadah. Makanya paling senang orang tuh dibikin malas, ya, dibikin malas belajar, malas berusaha, malas saja. Makanya pesan syair Arab, wala tashabil kaslana fi halihi kam min salihin yafsudu bihalihi. Di taklim itu ada taklimul mutalim. Janganlah kamu bersahabat, berteman dekat dengan orang-orang malas, karena banyak sekali orang baik, orang soleh, orang rajin hancur oleh orang malas. Itu memang kenyataan. Ya, jangan rajin sholat, jangan rajin baca Quran, jangan rajin belajar, jangan rajin berbuat baik. Pokoknya dibikin semua orang itu bikin malas. Nah itu langkah-langkah awal. Nanti ujungnya tinggal dijeblosin, dihancurkan. Ya kan? Nah itu harus kita tahu, harus hati-hati. Nah sementara kemudian jin ini yang tadi konflik di muka bumi sebelum Adam turun, akhirnya dipisahin sama malaikat. Karena belum ada polisi zaman itu dan nggak bisa ditangkap jin itu, ya susah. Yang bisa nangkap adalah malaikat. Akhirnya dikelompokin tuh jin itu yang konflik di muka bumi ini sebelum ada manusia, sebelum Adam turun. Sebagian ditaruh di di laut, sebagian jin ditempatkan di gunung-gunung, sebagian di tempat yang sepi-sepi. Makanya ada istilah kalau di gunung banyak jin,
di laut banyak jin, di tempat-tempat sepi banyak jin. Itu emang dulunya begitu, dijauhkan, dipisah supaya nggak konflik, dijaga oleh malaikat. Kamu di sini, awas jangan melangkah ke sana. Ntar ke sana ribut lagi, berantem lagi, ya kan? Dari yang gunung juga nggak boleh turun. Ini wilayah kamu sebatas ini. Nah itu dijaga. Nah, makanya malaikat nanya, disangkanya jin yang bakal jadi pemimpin atau khalifah fil ard. Ternyata Nabi Adam. Manusia juga sama, banyak yang konflik, banyak yang apa? Ribut merusak muka bumi seperti Israel, itu ya kan? Tapi kan ada juga negara yang baik, ya. Ada orang yang jahat seperti Netanyahu, tapi kan banyak juga orang soleh. Jadi memang itulah yang kegoda oleh iblis, rombongannya Netanyahu, Donald Trump, tuh ya kan, rombongannya itu CS-nya tuh Donald Trump. Tahu Donald Trump nggak? Bukan Donald Bebek, Donald Trump, presiden Amerika sekarang ya. Pengennya ngajak rusuh terus, ifsad. Netanyahu pengennya ngajak perang dulu, ya. Tapi yang soleh, yang ngajak damai, yang ngajak kebaikan juga banyak. Dan ternyata malaikat bingung, hebat juga manusia, punya nafsu tapi berbuat baik, punya nafsu tapi tidak tergoda. Nah itu manusia yang hebat. Makanya malaikat geleng-geleng. Kalau malaikat nggak demen perempuan cantik wajar, karena nggak punya nafsu, karena malaikat bukan laki-laki, ya. Tapi kalau zain, ya wajar ya, punya nafsu, bener nggak? Manusia punya nafsu, tapi bisa ditahan. Oh ini bukan istri saya, ntar sabar ya, jangan ditepok-tepok bokongnya, bukan istrinya ya kan ya, bener nggak Fatih? Jangan dulu. Nah itu punya nafsu. Tapi kalau orang yang tergoda oleh iblis, wah udah terjerumus. Ya, karena iblis menggoda agar semua orang berbuat dosa. Tapi kalau Nabi dan Rasul agar orang tidak berbuat dosa. Maka malaikat mengakui kehebatan manusia. Sekalipun punya nafsu, tidak sedikit yang lebih hebat dari malaikat. Ya, dia rajin sholatnya, dia ibadah, dan dia tinggalkan maksiat. Padahal punya nafsu. Kalau malaikat nggak bisa disuap, nggak ngerti duit. Kalau manusia disuap, padahal butuh tapi dia nggak mau, itu lebih hebat dari malaikat. Mengambil barang orang lain itu haram hukumnya, padahal dia mau, punya kesempatan tapi nggak mau karena dia tahu bahwa itu haram. Itu lebih hebat. Oh, berarti dia tidak tergoda oleh apa? Oleh iblis. Jadi tinggal dua pilihan. Kalau yang patuh taat seperti malaikat, kalau yang jahat, ingkar, sombong, malas dan semuanya itu seperti godaan, digoda oleh iblis. Nah, di sini ada Nabi dan Rasul, orang-orang soleh, para ulama, untuk mengajak umat jangan sampai tertipu, terperdaya, tergoda oleh iblis. Kalau patuhnya seperti malaikat, nggak bisa ya nggak apa-apa. Malaikat tuh patuhnya sama Allah sedikit pun nggak melanggar. Suruh istighfar ya istighfar sama malaikat sampai kiamat. Suruh tasbih ya tasbih. Suruh nyabutin nyawa ya nyabutin nyawa. Wah ini mah enggak masih cantik, jangan dulu dicabut. Nah, kalau manusia bisa disuap, ya kan ya. Kalau malaikat si anu matiin, cabut rohnya, cabut. Masih muda, jangan, cantik belum kawin, nggak bisa udah pokoknya. Ya, masih gagah, masih muda, masih jadi pengusaha, ya, belum nikah atau udah nikah baru nikah, anaknya kecil-kecil, kasihan, nggak bisa. Nah itu malaikat. Ya, jadi patuhnya sama Allah luar. Maka manusia ada yang patuh kayak malaikat, tapi juga banyak yang ingkar ikuti iblis, tinggal pilih aja. Nah, jin akhirnya seperti itu. Baru setelah manusia, Nabi Adam, karena kemudian iblis tadi sesuai komitmennya, Nabi Adam digoda oleh iblis. Nah, itu
akhirnya tergoda, turunlah di muka bumi. Nah itulah singkatnya. Jadi kalau jin itu satu makhluk khusus sama kayak manusia yang kena hukum, ada perintah sholat, perintah puasa dan sebagainya. Kalau iblis enggak, satu pun enggak ada yang patuh. Ya semuanya kafir. Kalau jin ada yang kafir, ada yang mukmin. Kalau malaikat semuanya patuh. Nah kalau manusia ada juga yang patuh, ada yang tidak patuh, ada yang mukmin juga ada yang kafir, sama seperti jin. Karena dua makhluk ini yang banyak menerima manfaat, banyak menerima maslahat, yang banyak menerima menikmati ciptaan Allah, maka dua-duanya ditegur oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat maka nikmat mana lagi yang kalian dustakan, yang kalian ingkari, yang kalian tidak akui. Nah wahai jin dan manusia, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya menjadi amal soleh kita semuanya, agar kita hidup lebih hati-hati untuk memilih jalan kebaikan dan menghindari jalan keburukan, mengikuti kebenaran, menjauhkan kesalahan, mengikuti yang hak, menjauhkan yang batil. Kita menuju jalan yang cahaya, yang benar, menjauhkan jalan yang gelap gulita. Nah itulah pentingnya kita belajar, kita taklim, agar kita bisa memilih ini jalan iblis apa ini jalan malaikat, ini jalan Allah apa ini jalan setan. Nah itu harus tahu, karena tidak sedikit orang tertipu seakan-akan itu jalan Allah, jalan benar, padahal itu jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, tapi tipu daya iblis dan setan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan petunjuk, hidayah taufik kepada kita, terutama di tahun ini, tahun baru Islam 1447 Hijriah. Hari ini menjadi awal hari tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberikan yang terbaik oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah umurnya, berkah rizkinya, berkah semuanya, dan dimudahkan segala urusannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.